Halo, assalamualaikum teman-teman, sahabatku semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Ayo ngaku siapa di sini yang pengen pakai jilbab, mantap pakai jilbab, tapi masih ragu-ragu dengan berbagai banyak alasan. Cek terus ya videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like agar lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kalian, insya Allah. Riset pengalaman pribadi saya menunjukkan ada beberapa alasan yang membuat mereka masih ragu untuk pakai jilbab, mantap pakai jilbab, terutama ibu-ibu muda nih. Ayo, siapa? Alasan yang pertama, malu atau tidak percaya diri. Kebanyakan mereka malu untuk mantap memakai jilbab karena mereka masih malu, masih takut dengan pendapat orang lain tentang mereka. Kebanyakan ibu-ibu muda itu diolok-olok. Nah, mungkin mereka dari situ masih belum bisa menerima, masih belum bisa mantap untuk pakai jilbabnya, masih ragu-ragu. Alasan yang kedua, takut tidak sesuai dengan ucapan dan perbuatan. Kenapa begitu? Karena kebanyakan perempuan ini sifatnya, karakternya itu berbeda-beda. Ada yang suka ngomong, ada yang suka diem. Nah, yang suka ngomong ini, yang suka ngomong lantang dengan dengan lugas. Nah, mereka ketika pakai jilbab takut jilbab itu tidak sesuai dengan ucapan dan karakter mereka, karena mereka takut menjelekkan dari jilbab itu sendiri. Alasan yang ketiga, suami belum sepenuhnya mendukung. Nah, di sini suami belum sepenuhnya mendukung. Sebenarnya si suami mendukung, namun suami takutnya tadi tidak bisa membawa diri dengan jilbab itu sendiri. Kalau si istri sudah bisa, sudah yakin dengan pembawaan dengan mantap berjilbab tadi, mungkin si suami akan lebih mendukung, akan lebih mensupport gitu. Yang keempat, merasa hidayah belum datang. Yang kelima, tidak tahan panas karena merasa gerah gitu. Oke, untuk alasan yang pertama, malu atau tidak percaya diri. Bu, adik-adikku, ukhti, kenapa harus malu? Sedangkan pada zaman ini maksiat itu sudah terang-terangan, sedangkan kita untuk berbuat baik kenapa harus malu? Toh kita berbuat baik, Allah yang nilai. Yakinlah pada diri sendiri. Jangan dengerin omongan negatif dari orang lain. Alasan yang kedua, takut tidak sesuai dengan ucapan dan perbuatan. Sebenarnya jilbab itu tidak tergantung pribadi kamu ya, sebenarnya. Namun jika kamu masih ragu karena alasan itu, insya Allah yakinlah pada dirimu sendiri bahwa suatu hari nanti, jikapun belum sekarang, insya Allah jilbabmu itu sendiri yang akan mengajarkanmu. Dengan berjalannya waktu, kamu nanti akan dipertemukan di mana masa jika kamu melakukan sesuatu yang kamu menganggap itu berlebihan, kamu bisa menahannya karena kamu malu dengan jilbab itu sendiri, insya Allah. Dengan alasan yang ketiga, suami belum sepenuhnya mendukung. Kakak-kakak, ibu-ibu, jika suami belum sepenuhnya mendukung, kasih pengertian, bicara dengan baik-baik. Mungkin dengan dibicarakan dengan baik-baik, insya Allah beliau akan luluh. Yakinkan kepada suaminya bahwa dengan berjilbab ini saya akan belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi, menjadi manusia yang bermutu untuk masa yang sekarang dan yang akan datang.
Selanjutnya, merasa hidayah itu belum datang. Alhamdulillah untuk masa sekarang, hidayah itu hampir setiap hari masuk. Contoh, ketika kita melihat perempuan-perempuan berjilbab yang sudah mantap berjilbab, di dalam hati kita ini merasa, Masya Allah, adem banget ya. Sebenarnya aku pengen juga kayak gitu, tapi gimana ya, itu sebenarnya hidayah loh. Yang kedua, contoh, ketika kita buka sosial media, scrolling, kita lihat di banyak postingan-postingan yang menceritakan tentang hijab, jilbab, gini. Itu sebenarnya hidayah. Yang kelima, dengan alasan gerah atau panas. Bu, kakak-kakakku pakai jilbab kan nggak 24 jam. Ada waktunya kita di rumah itu bisa buka jilbab. Saya pun gitu. Saya jujur ya, saya sebenarnya nggak tahan panas. Jadi kalau sudah panas di luar, saya pengen cepat-cepat pulang, pengen buka jilbab ya, karena saya risih dengan panas. Namun dibalik itu semua saya merasa panas. Di situ saya juga alhamdulillah saya bisa merasakan nikmatnya menutup aurat, insya Allah. Dan insya Allah, Allah tidak akan diam saja melihat hamba-hambanya yang sudah berjuang. Jadi kita harus berjuang dulu, jangan nyerah sebelum perang. Coba dulu. Adik-adik, kakak-kakak, ibu-ibu, ukhti, teman-temanku semuanya, jangan tunggu kita siap dulu untuk pakai jilbab, untuk menutup aurat. Mulailah dari sekarang. Mulailah dari sesuatu hal yang paling kecil. Sebenarnya zaman sekarang itu banyak kesempatan untuk belajar pakai jilbab secara istiqomah. Contoh, saat kondangan, saat ada acara keluarga, ngumpul-ngumpul, biasanya ibu-ibu, adik-adik itu sudah pakai jilbab. Itu sebenarnya adalah kesempatan untuk belajar. Saya lihat setiap mau jalan, pergi, atau ke pasar, sekarang semuanya kebanyakan ibu-ibu itu pakai jilbab. Nah, itu adalah kesempatan belajar. Di saat belajar itulah nikmati, Masya Allah, ya Allah, enaknya pakai jilbab meskipun terasa panas. Jika kita masih malu istiqomah pakai jilbab setiap hari, kita bisa belajar dari hal yang terkecil. Contohnya, pakai celana besar dulu, baju pendek, yang penting sopan dulu ya, namanya juga belajar. Terus ada saatnya kita pakai celana panjang, baju panjang, terus pakai jilbab meskipun jilbabnya masih yang belum menutup dada dengan sempurna. Jadi kalau ada ibu-ibu yang pakai jilbab tapi kakinya kelihatan, mungkin pakai celananya masih yang agak ngetat dikit, tangannya kelihatan, kita tetap positive thinking aja. Mungkin dia dalam proses belajar pakai jilbab untuk bisa istiqomah. Saya rasa di sini juga sudah tahu ya apa hukumnya menutup aurat, batas-batasan yang boleh terlihat. Sebenarnya menutup aurat itu syar'i itu tidak harus yang jilbabnya panjang banget. Yang penting meskipun jilbabnya standar, yang penting gamis atau baju itu tidak membentuk lekuk tubuh dan tidak transparan. Itu sudah cukup. Saya tidak membenarkan ya pakai jilbab membentuk lekuk tubuh, baju ketat, tangan terlihat. Namun untuk kita yang masih belajar, ibu-ibu atau kakak-kakak yang masih belajar, saya rasa boleh-boleh saja. Namanya juga belajar. Karena di sini saya mengajak, bukan menghakimi. Jadi inilah cara saya mengajak untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Karena berubah itu butuh proses ya, nggak bisa langsung instan, nggak bisa langsung langsung jadi sempurna. Nah, untuk kakak-kakak atau ibu-ibu yang mau pakai jilbab secara istiqomah namun masih ragu-ragu,
saya ada tips dan saran insya Allah membantu. Yang pertama, niatkan dalam hati. Niat, karena segala sesuatu itu tergantung niat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Jadi niatnya karena Allah, benar-benar karena Allah. Insya Allah Allah permudah jalannya jika sudah ada niatnya baik. Kedua, ketahui pentingnya jilbab. Contoh, kita bisa belajar, buka-buka internet, searching, cari-cari di situ tentang jilbab, hukum-hukum hijab, menutup aurat, batasan-batasannya. Nah, itu kita harus tahu, kita harus pelajari. Ketiga, membiasakan berjilbab di rumah, pakai hijab, belajar di rumah, saat cuci piring, saat nyapu, saat ngepel, nggak apa-apa pakai daster, tapi pakai jilbab. Daster yang biasa aja itu nggak apa-apa. Kita di sini tujuannya belajar. Yang terakhir, berdoa, minta kepada Allah untuk ketetapan hati dalam memakai hijab, dalam menutup aurat dengan sempurna. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Wahai Rabb yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Insya Allah Allah kuatkan hati kita, Allah mantapkan hati kita. Oke, mungkin itulah tips dan saran dari saya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya ke media sosial yang kamu punya. Dan jangan lupa klik tanda lonceng agar kamu tidak ketinggalan jika saya upload video terbaru. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.